janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya semua jemaat Tuhan? Kita jumpa lagi di renungan malam hari ini. Malam ini saya akan mengangkat tema tentang baik buruk kehidupan, kita tetap memuji Tuhan. Ayat firman Tuhan kita ambil dari Ayub 2 ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama membacanya. Ayub 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat ini menguatkan saya ketika sebulan yang lalu ada sebuah kejadian yang menimpa saya, kejadian buruk yang sempat membuat kehidupan kami goyang, sempat membuat tidak stabil, tapi Tuhan mengingatkan tentang kejadian Ayub ini, Ayub 2 ayat 10, di mana walaupun hidupnya benar di hadapan Tuhan, walaupun hidupnya saleh di hadapan Tuhan, tapi dia tetap mengalami hal-hal yang buruk. Nah, saya khususnya waktu itu sempat agak terpuruk gitu ya. Kenapa saya sudah melakukan semua yang Tuhan inginkan, paling tidak menurut versi saya gitu, kok masih saya tertimpa kejadian seperti ini? Tapi Tuhan ingatkan, saya tidak menguji kamu lebih dari kekuatanmu. Ingat Ayub yang parah begitu aja tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, apalagi cuma begini. Jadi kemudian tiba-tiba saya diingatkan dengan Ayub 2 ayat 10, kenapa kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sementara yang buruk tidak mau? Dan puji Tuhan, saya tersadar di situ, dikuatkan kembali, meneladani Ayub, salah satu tokoh dalam Alkitab yang dipuji kesalehannya oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar ketika hari-hari ini kita menghadapi hal-hal yang menghambat dan merintangi kehidupan kita. Bagaimana kira-kira kita menyikapinya agar tetap mampu memuji dan memuliakan Tuhan? Kita meneladani seorang Ayub, orang yang dikasihi Tuhan ini. Apa yang dilakukan Ayub sebetulnya sehingga dia sanggup bangkit kembali dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan? Dari ayat ke pasal 2 ayat 10 ini kita baca yang pertama yang dilakukan Ayub, yaitu dia mau menerima yang baik, dia mau menerima yang buruk, tidak hanya yang baik saja dari Allah. Jadi apapun dalam kehidupan kita, entah itu baik atau buruk, kita jangan langsung larut gitu dalam kesedihan, dalam kekecewaan, tapi tetap ingat bahwa hidup kita di dunia ini bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Tuhan. Dan kita mengemban misi di sepanjang kehidupan kita ini untuk menjadi berkat buat banyak orang, buat di berbagai lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi ketika kita tertimpa hal-hal yang buruk, ketika kita mengalami kekecewaan, kejengkelan, atau hal-hal yang tidak berjalan seturut dengan perencanaan kita semula, ya kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, agar beban-beban yang membebani hati kita, membebani pikiran kita, itu tidak membuat kita stres, tidak membuat kita berkata-kata buruk, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat. Tapi dengan berserah kepada Tuhan, kita mengembalikan semua beban kepada Tuhan. Saya percaya apa yang dialami Ayub pada akhirnya saya praktekkan. Saya mengembalikan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan baru bagi saya. Saya tetap percaya walaupun
kejadian itu begitu buruk dalam kehidupan kami, tapi Tuhan akan memberikan ganti, akan mencukupkan, akan mengembalikan segala sukacita kami, kebahagiaan kami yang sempat terenggut beberapa waktu yang lalu. Lalu yang kedua yang dilakukan Ayub yaitu dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang kedua, Ayub menjaga lidahnya, Ayub menjaga mulutnya dan bibirnya. Kecenderungan orang hidup, orang di dunia, ketika mereka mengalami kekecewaan, kejengkelan, mereka sakit hati, mereka marah, maka mulutnya tidak terkontrol. Mulutnya mencaci maki, mulutnya mengutuk, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang bisa menyakiti hati orang, bahkan bisa membunuh orang ya. Kata-kata itu pedang bermata dua, lidah itu pedang bermata dua. Dia bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk, membunuh karakter, bahkan dalam kasus yang parah bisa membunuh fisik atau raga orang itu. Nah, kita meneladani Ayub, kita melihat Ayub tidak demikian. Ayub ini tetap memelihara mulutnya, memelihara lidahnya. Dia tetap memuji Tuhan. Aku katanya dilahirkan keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang, maka aku juga kembali dengan telanjang pula. Artinya apa? Dia menyadari hakikatnya, datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kalau kemudian dia diberkati Tuhan, itu hanya titipan, itu hanya sementara, bukan punya dia mutlak 100% ya. Itu karena dia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola sebagian dari berkatnya. Nah, kalau Tuhan mau tarik lagi berkat-berkat itu lewat berbagai cara, termasuk lewat musibah, seperti yang juga saya alami, ya jangan marah gitu, jangan mencaci maki, jangan mengutuki, tapi tetap pujilah Tuhan. Berkatalah pada jiwa kita, pada roh kita, pada segenap keberadaan hidup kita, Tuhan terima kasih untuk semua yang boleh saya alami. Beri kekuatan bagi kami untuk bisa melalui semua ini. Percaya sama saya, karena kami mengalaminya, dan Tuhan memberikan kekuatan yang kita butuhkan itu untuk melewati hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi kesimpulan malam hari ini, apapun yang kita alami baik atau buruk, tidak perlu disesali, tidak perlu berlarut-larut kita terbuai olehnya, tapi segera bangkit kembali, segera move on. Ingat, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Saat kita merasa limbung, saat kita merasa goyah, cari Tuhan agar tangannya memberi kekuatan yang baru bagi kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.